Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Randu Dongkal, Ibu Siti Rohana SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Randu Dongkal, serta teman-teman kelas 7, 8, dan 9 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik hidayah dan inayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara perpisahan purna tugas guru kita Bapak Dr. Randes Muhalidin MPD dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengingat dan mengucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya izinkan saya menyampaikan susunan acara hari ini. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian pesan dan kesan. 3. Penyerahan kenang-kenangan. 4. Doa. 5. Lain-lain. 6. Penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian pesan dan kesan. Pesan dan kesan yang pertama dari perwakilan siswa-siswi SMP Negeri 1 Randu Dongkal yang akan disampaikan oleh Saudari Bernice Giselle Joy Vanka Daveston. Kepadanya disilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Randu Dongkal, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMP Negeri 1 Randu Dongkal. Yang tercinta Bapak Dr. Randes Muhalidin MPD, serta teman-teman siswa-siswi SMP Negeri 1 Randu Dongkal yang saya banggakan. Pada hari yang penuh haru ini, kita berkumpul untuk mengantarkan Bapak Dr. Randes Muhalidin MPD memasuki masa purna tugas. Sebagai perwakilan dari seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Randu Dongkal, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdian Bapak selama ini. Bapak Muhalidin bukan hanya sekedar guru bagi kami. Beliau adalah sosok inspiratif, pembimbing yang sabar, dan teladan yang baik. Dengan penuh semangat dan keikhlasan, Bapak telah menanamkan ilmu pengetahuan, nilai-nilai luhur, dan semangat belajar yang tak pernah padam dalam diri kami. Setiap pelajaran yang Bapak berikan, setiap nasihat yang Bapak sampaikan akan selalu kami ingat dan menjadi bekal kami dalam mengarungi kehidupan ke depan. Kami masih ingat dengan jelas bagaimana Bapak dengan sabar menjelaskan materi pelajaran yang sulit, bagaimana Bapak selalu memberikan motivasi ketika kami merasa putus asa, dan bagaimana Bapak selalu menyambut kami dengan senyuman hangat di setiap pagi. Kehadiran Bapak di sekolah ini telah memberikan warna dan semangat
yang tak ternilai harganya bagi kami semua. Mungkin akan terasa sunyi tanpa sapaan khas Bapak, tanpa canda tawa Bapak di kelas maupun di lingkungan sekolah. Namun, kami yakin bahwa jejak kebaikan dan ilmu yang telah Bapak tanamkan akan terus tumbuh dan berkembang dalam diri kami. Kami berjanji akan terus belajar dengan giat dan mengamalkan ilmu yang telah Bapak berikan sebagai wujud bakti dan rasa terima kasih kami. Bapak Dr. Andes Mukhalidin MPD yang kami hormati, masa purna tugas bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak kehidupan yang baru. Kami berharap Bapak dapat menikmati masa pensiun dengan penuh kebahagiaan, kesehatan, dan kedamaian bersama keluarga tercinta. Kami juga berharap Bapak tidak akan pernah melupakan kami, murid-murid Bapak di SMP Negeri 1 Randudongkal. Pintu hati kami akan selalu terbuka untuk Bapak. Akhir kata, mewakili seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Randudongkal, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jasa dan pengorbanan Bapak Dr. Andes Mukhalidin MPD. Selamat memasuki masa purna tugas Bapak. Salam hangat dari kita semua. Terima kasih. Terima kasih Saudara Bernis yang telah menyampaikan pesan dan kesan untuk Bapak Mukhalidin. Selanjutnya, pesan dan kesan akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Randudongkal kepada Ibu Siti Rohana SPD MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita bacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan apel acara tunggal, yaitu pelepasan guru saya, teman sejawat saya, memasuki purna tugas beliau. Salawat dan salam selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang saya cintai, agenda seperti ini adalah agenda yang terasa berat. Dari semalam saya sudah matur ke Bu Kiki, saya tidak berani untuk berdiri di depan melepas beliau yang bagi saya, bagi kami SMP Negeri 1 Randudongkal adalah guru kami, sahabat kami, saudara kami. Tetapi karena kewajiban saya menerima tugas ini untuk memberikan sekedar pesan dan kesan saya kepada beliau. Yang pertama, kayak berbicara di belakang beliau tidak enak nih. Saya turun saja nih.
anak-anakku sekalian, yang pertama saya ucapkan selamat Bapak. Allah telah mengantarkan Bapak sampai detik ini dalam kondisi sehat melalui tugas sebagai abdi negara yang di mata saya sangat baik sekali Bapak. Bapak bukan hanya sekedar teman sejawat saya, tapi Bapak sudah saya anggap sebagai orang tua saya, teman saya sekaligus tempat curhat saya Bapak. Semoga di masa purna tugas ini adalah waktu yang lebih banyak untuk beribadah, berkumpul dengan keluarga, dan insya Allah selama puluhan tahun Pak Dr. Andes Moholidin mengabdikan di SMP 1 Randu Dongkal, insya Allah tercatat sebagai ibadah Pak. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, setulus-tulusnya atas pengabdian Bapak di SMP Negeri 1 Randu Dongkal. Dedikasi Bapak insya Allah akan kami tiru Pak. Dan jangan lupa, walaupun Bapak sudah tidak berada di antara kita, tetapi insya Allah ilmu Bapak, contoh Bapak, dedikasi Bapak akan menjadi panutan kita di SMP sini Pak. Yang ketiga adalah saya pun mengucapkan selamat jalan Pak. Pastinya kita tidak akan bertemu secara kedinasan, tetapi insya Allah jangan pernah memutus tali silaturahmi kita. Ngapunten, kami di sini selalu berharap ilmu-ilmu yang Bapak berikan walaupun tidak dalam kondisi yang resmi. Anak-anakku sekalian, melihat Bapak Dr. Andes Moholidin MPD sampai detik ini masih dalam kondisi sehat di masa purnanya, itu merupakan sebuah keajaiban, sebuah hadiah dari Allah kepada kita. Karena banyak sekali Bapak Ibu abdi negara yang belum sampai masa pensiun, beliau sudah tidak bisa berhadapan dengan kita. Itu adalah sebuah anugerah yang besar sekali. Anak-anakku, kalian sudah tahu siapa Bapak Dr. Andes Moholidin MPD ini. Dedikasinya, perhatiannya pada kalian. Ibu hanya berharap kalian bisa terus mengikuti, bisa terus mengingat serta melaksanakan apa yang Bapak Moholidin harapkan terhadap diri kalian. Apakah Bapak Ibu, apakah anak-anak sanggup untuk tetap melaksanakan apa yang telah diminta atau diperintahkan oleh beliau? Kita niati dengan bismillah. Hilangkan rasa benci, hilangkan rasa tidak suka dan sebagainya kepada sekolah. Laksanakan semua apa yang menjadi pesan dari beliau. Insya Allah anak-anak nanti akan sampai pada kondisi yang seperti Pak Moholidin ini lalui. Amin. Kelihatannya begitu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Kami sangat mengucapkan terima kasih Bapak atas semua dedikasi yang telah Bapak berikan kepada kami. Dan yang paling saya ingat adalah di usia beliau yang sampai 60 tahun ini, beliau tidak pernah mengeluh sedikit pun. Bahkan beliau apapun tugas yang diberikan ke beliau, selalu beliau laksanakan dengan baik. Tidak pernah beliau mengatakan kepada saya, "Bu, saya sudah tua,
kasih. Semoga apa yang dilakukan Bapak ini sebagai ibadah dan insya Allah akan mengantarkan Bapak dalam kehidupan yang sehat, bahagia, dan pastinya waktu untuk ibadah lebih banyak. Sekali lagi jangan lupakan kami, selalu doakan kami, dan jangan putus silaturahmi kepada kami. Demikian saja apa yang perlu saya sampaikan, dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama pesan dan kesan yang disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Randu Dongkal. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kisah yang selalu ada menghiasi selama pengabdian dalam canda, tawa, dan bahagia, maka setiap senyum kebahagiaan akan menjadi saksi atas pengabdian, dedikasi, dan jalinan erat yang selama ini kita simpul erat-erat. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Dr. Randes Muhalidin SPD, MPD, untuk memberikan pesan dan kesan selama pengabdian. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Randu Dongkal, Ibu Siti Rohana SPD MPD. Yang saya hormati rekan-rekan sejauh Bapak dan Ibu guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Randu Dongkal, dan juga kepada anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 yang saya cintai, saya banggakan tentunya karena prestasinya. Allahumma amin. Marilah yang pertama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Senin 5 Mei 2025 bertepatan dengan tanggal 6 bulan Dzulqa'dah 1446 Hijriah,
Allah pertemukan kembali saya setelah 3 hari, mulai dari hari Jumat, Sabtu itu secara kedinasan. Tentunya saya sudah tidak kelihatan lagi di sini, dan alhamdulillah pada hari ini Allah takdirkan dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa bersama-sama dengan keluarga besar SMP Negeri 1 Randurunggal yang kita banggakan bersama. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan umatnya yang senantiasa berusaha keras untuk mengikuti apa yang telah beliau contohkan. Kalau sudah demikian adanya, maka layaklah, patutlah kita untuk mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta anak-anak sekalian yang berbahagia, izinkan dalam beberapa menit ke depan saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan berakhirnya masa tugas saya di SMP Negeri 1 Randurunggal. Saya sampaikan terima kasih tadi perwakilan dari kalian yang disampaikan oleh Ketua OSIS. Itu tadi beberapa hal yang disampaikan, sesuatu yang nampaknya menyanjung saya. Saya hanya kembalikan alhamdulillah, semua puji adalah hanya milik Allah. Kalau toh ada yang baik, ada yang bermanfaat, mungkin itu sebagian yang saya miliki, saya punyai dan saya laksanakan. Jika baik, tirulah, jika jelek, buanglah jauh-jauh. Jadi terima kasih kepada Ketua OSIS tadi yang telah menyampaikan pesan dan pesan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk saya, keluarga, dan masyarakat umum pada kita semua. Kemudian yang kedua, terima kasih pula kepada Ibu Kepala Sekolah yang mewakili keluarga besar SMP Negeri 1 Randurunggal. Itu juga sesuatu yang mungkin membanggakan bagi kita semua, tapi nampaknya jauh dari apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ya tidak berlebihan, tetapi ya mungkin masih belum seperti itu. Oleh karenanya, jika ada kelebihan dari yang saya lakukan di SMP 1 Randurunggal, itu semua juga kembali pujian adalah milik Allah. Terima kasih kepada semua siswa dan juga kepada Bapak dan Ibu guru sekalian serta staf tata usaha SMP Negeri 1 Randurunggal. Baik, Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian yang berbahagia, hari ini tepatnya adalah tanggal 1 Mei 2025 atau tepatnya 1 April 19, maaf, ya, saya lahir 1 April 1965, kemudian kemarin hari apa betul? Hari Kamis ya. Hari Kamis ya, 1 Mei 2025 ini menandai masa berakhirnya saya sebagai aparatur sipil negara. Dan perlu saya sampaikan bahwa masa kerja saya dari 2 tempat yang saya singgahi. Pertama, per 1 Desember 1995 itu saya ditempatkan di SMP Negeri 2 Bawang, Kabupaten Banjarnegara. SK yang sama juga diperoleh oleh ibu kita, Ibu Dwi Sayakti. Juga beliau per 1 Desember 1995. Dan kalau tidak salah, saya nggak akan membuka di mana dulu, tapi yang jelas lebih dulu beliau berada di SMP Negeri 1 Randurunggal. Jadi saya masuk, beliau sudah ada di sini. Disusul kemudian, walaupun SK-nya 98 atau berapa, adalah Al-Ustadz Bapak Heri Waluyo. Ini juga termasuk guru yang ketika saya datang, beliau sudah ada di sini.
Ya. Jadi kalau dihitung dari 1 Desember 1995 sampai dengan 1 Mei atau 30 April 2025, per hari ini perlu saya sampaikan, undangan sudah ada, tetapi SK belum saya pegang. Insya Allah hari ini saya nanti jam 1 akan mengambilnya di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang. Jadi pastinya di sana berapa tahun, berapa bulan, karena saya belum lihat. Tetapi kalau saya hitung perkiraan, saya telah mengabdi selama 29 tahun 5 bulan. Itu di 2 sekolah, SMP Negeri 2 Bawang Kabupaten Banjarnegara kurang lebih 7 tahun. Kemudian di SMP Negeri 1 Randu Donggal kurang lebih adalah 22 tahun 4 bulan. 22 tahun 4 bulan karena SK dari Bupati kala itu adalah tertanggal 30 Desember 2002 dan saya masuk mulai Januari 2003-nya. Bu Ani sudah ada di sini, namanya dulu. Ya. Itulah anak sekalian, sekedar berapa lama sih saya di SMP 1 Randu Donggal, ternyata lebih dari 20 tahun. Suatu masa yang bagi kalian mungkin belum terlampaui karena usia kalian rata-rata kan sekarang baru 14 hingga 15 tahun. Jadi saya sudah ada di sini. Dan alhamdulillah selama saya di SMP 1 Randu Donggal telah datang kembali ya murid-murid saya yang kita banggakan bersama. Ada Bu Weni, kemudian ada Bu Desta, ada Pak Gilang, kemudian ada Bu Kiki, ada Pak Haji, ya Pak Haji Sabana. Ini adalah murid-murid saya dulu yang berprestasi. Karena berprestasi, maka akhirnya masuk kembali di sekolah yang syarat dengan prestasi. Tepuk tangan untuk semua. Ya, itulah masa pengabdian saya di SMP 1 Randu Donggal mulai 2003 hingga 2025. Anak-anak sekalian, perlu dipahami bahwa SMP Negeri 1 Randu Donggal adalah sekolah dambaan masyarakat. Bukan hanya masyarakat di sekitar Kecamatan Randu Donggal, tetapi masyarakat di wilayah Kabupaten Pemalang bagian selatan. Dulu ketika saya masuk di sini, sistem penerimaan peserta didik baru masih menggunakan adalah nilai Eptanas murni atau NEM. Kemudian berubah lagi menjadi ujian nasional. Soal sekarang adalah menggunakan ada 4 jalur yang ditempuh. Ini aturan selalu berkembang. Baik, anak sekalian, ada beberapa hal kesan saya masuk di SMP Negeri 1 Randu Donggal adalah satu kebanggaan tersendiri. SMP 1 dambaan masyarakat, saya bisa masuk di sini, wah ini luar biasa. Mengingat bahwa sekolah ini adalah berprestasi. Siapa sih sesungguhnya yang berprestasi itu? Siswanya. Siapa kira-kira? Gurunya atau siswanya? Siswa. Ya. Jadi indikator bahwa sekolah itu berprestasi itu ditandai dengan banyak sedikitnya prestasi kejuaraan yang diraih oleh sekolah tersebut. Ternyata ya SMP 1 ya dari dulu hingga hari ini juga masih mewarnai dan tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat di sekitaran Donggal bahkan sekitarnya. Artinya masih sangat diperhitungkan. Oleh karena itu saya berpesan kepada anak sekalian, kemarin pada hari Jumat 2 Mei 2025 kita telah memperingati Hari Pendidikan Nasional. Coba saya tanya, masih ingatkah kemarin ketika dibacakan teks sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Bapak Abdul Mukni, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukni, temanya apa kira-kira? Ada yang masih ingat kemarin?
Sis, masih ingat Pak Sis? Ya, tema peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 adalah, ya, ini tadi saya mencoba mencatat, partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ini artinya apa? Jadi kalau sekolah kita nanti adalah sekolah yang selalu bermutu, tentunya harus ada kolaborasi, ada partisipasi dari semua warga sekolah. Ya gurunya, ya siswanya, untuk saling mendukung program sekolah. Insya Allah pendidikan kita menjadi pendidikan yang bermutu. Itu tadi. Kemudian yang pesan saya yang berikutnya, anak-anak sekalian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, MSI kalau tidak salah, ini juga telah meluncurkan pada awal tahun pelajaran kemarin adanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Coba nanti ada sesuatu kalau bisa menjawab dengan benar. Yo, silakan. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi kalau Indonesia ingin hebat, dimulai dari anak-anak sekarang yang hebat. Ya, maju. Silakan. Ya, ada yang berani untuk menyebutkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Ayo, maju. Maju, langsung maju, langsung maju. Yang muda belakang. Langsung maju. Ya, silakan. Lari. Anak Indonesia hebat adalah anak yang sekatan, tidak kelar-kelar. Ayo maju. Ayo. Itu berarti masih ragu-ragu. Yang putri. Kelas 7. Ayo maju. Ya, maju sini. Ya. Kelas 7. Ini calon anak Indonesia hebat. Itu tadi yang kelas 7 ada yang tunjuk jari. Tidak ada yang berani. Maju. Salah nggak apa-apa. Ayo. Salah nggak apa-apa. Ayo, ya, silakan. Ya, tadi tolong disebutkan ya apa yang menjadi rancangan atau yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Bapak Menteri tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi, terus beribadah, berolahraga, makan makanan bergizi, belajar dengan giat, bermasyarakat, terus yang terakhir tidur cepat. Ya. Jadi kembali dulu, nanti sesuatunya menyusul ya. Ya. Baik, ini biar waktunya tidak terlalu panjang. Anak-anak sekalian, Indonesia mengharapkan bahwa pada 2045 kita menjadi negara yang bisa mencapai Indonesia emas. Tentunya masih ada waktu, ini 2025, 15 tahun ke depan. Ini tantangan buat kalian semua. Mari kita wujudkan untuk menjadi bangsa yang diperhitungkan di kancah dunia. Baik, saya ulas sedikit. Dari 7 kebiasaan hebat anak Indonesia. 1, ya, bangun pagi. Untuk bisa bangun pagi, maka nanti ada kaitannya dengan yang nomor 7. Sebagai Muslim, untuk subuh hari ini adalah pukul 4:27 menit. Kalau kalian bisa bangun jam 3, kemudian bisa tahajud, bisa hajat, kemudian bisa mempersiapkan yang lain, tidak tidur sampai subuh, ini tanda-tanda kalian akan menjadi anak yang hebat. Yang kedua, setelah bangun, ya, tidak tidur kembali. Tetapi apa? Sebagai umat beragama, laksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Sholat subuh semua tadi?
saya tahu, ya saya tahu. Tapi untuk anak-anak putra ini ya setengah husnudon, setengah suudon. Ya karena ketika saya masuk mencoba mengabsen juga masih kebanyakan adalah anak putra yang belum bisa melaksanakan ibadah. Laksanakan ibadah. Kita adalah makhluk yang lemah. Mohonlah kepada yang memiliki segalanya, yang maha kuat, agar kita menjadi manusia yang tangguh dengan cara beribadah. Bagi muslim adalah sholat. Doa yang Allah kabulkan adalah doa yang kita panjatkan setelah sholat. Mengapa doa kita belum terkabul? Karena ketika kita doa, kita tidak sholat. Siap laksanakan sholat? Saya nyambung. Alhamdulillah ya. Ini di SMP belum ada bangunan tempat ibadah yang sebesar SMP 1. Itu dibangun dari semua lapisan masyarakat. Ya, dari orang tua kalian, dari partisipasi kalian berinfak, dari warga sekolah. Maka saya berpesan ya, ini untuk dilaksanakan sholat di masjid dengan berjamaah. Ya, siap ya? Ya, nanti Pak Haji Amin, Pak Haji Osali, Bapak Ibu yang lain nanti juga akan bersama-sama kalian untuk memakmurkan masjid. Ya. Yang ketiga adalah berolahraga. Alhamdulillah paling tidak setiap minggu sekali ini ada kegiatan olahraga dalam rangka untuk menyehatkan tubuh kita. Tadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, silakan olahraga yang rutin. Di sana Mbak, mungkin hari minggunya bisa di Mariko sana ya untuk jogging. Kemudian yang ketiga, jangan lupa bersantap pagi. Ya, makan makanan yang bergizi. Cuma per hari ini belum sampai ya. Ya, jatah makanan bergizi untuk SMP 1 per hari ini belum sampai. Kita berharap mudah-mudahan nanti dalam waktu yang tidak lama bisa sampai ke sekolah kita. Anak-anak sekalian, kemudian belajar giat tadi ya disampaikan belajar giat, tetapi dalam redaksi di sana adalah gemar belajar. Sama sih, ya sama. Tadi apalagi tugas kalian adalah sebagai peserta didik. Tugas utamanya adalah belajar. Banyak membaca. Silakan buka HP asalkan itu nanti cari hal-hal yang bermanfaat berkaitan dengan pelajaran. Kemudian yang keenam adalah bermasyarakat. Tadi jangan sampai nanti kalian bertetangga, ada orang bertanya, kamu kenal ini enggak deh? Kamu kenal ini dengan ini enggak mas? Enggak kenal Pak. Padahal rumahnya adalah sebelahnya. Ya, kebangetan dengan tetangganya sampai tidak kenal. Inilah pentingnya kita bermasyarakat. Dan terakhir adalah tidur lebih cepat. Untuk anak SMP tidur lebih cepat itu jam berapa sih? Jam 11 itu. 11. Ya, jam 10 kalian sudah mulai persiapan tidur. Menghindari kalau terlalu malam dipastikan adalah bangunnya kesiangan. Mata kita punya hak untuk diistirahatkan. Kalau sampai jam 1, jam 2, jam 3 belum tidur, suruh bangun jam 4 lebih 27 menit, rasanya sangat berat. Oleh karenanya program Kementerian Pendidikan yang tujuan akibat ini adalah sangat menunjang dalam rangka untuk mengusung Indonesia Emas pada 2045. Yang terakhir, anak-anak sekalian, ini saya akan kutip ya, jadi dari tokoh pendidikan kita. Siapa tokoh pendidikan kita? Yang kemarin hari jadinya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantoro. Iya, beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantoro, lahir 2 Mei ya, sehingga karena beliau adalah sangat konsen, sangat peduli terhadap pendidikan, maka oleh pemerintah dijadikan sebagai pahlawan nasional sekaligus pahlawan pendidikan. Pesan beliau ada 3. Ya, pertama sudah terpampang di sana itu. Ya, ada di pojok paling timur. Jadi slogan-slogan penting yang sudah dipasang di sekolah, tolong dibaca, dicermati. Itu adalah pesan-pesan yang mulia dari para pendiri negara kita. Pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo.
Ya, di depan hendaklah kita menjadi contoh, jadi teladan. Nah, saya misalnya ke pengurus OSIS dulu. Pengurus OSIS ya adalah anak-anak pilihan di SMP Negeri 1 Randurungkal. Maka posisikan diri kalian di depan untuk dicontoh oleh para anggotanya. Siapa pengurus OSIS? Iya, itu ing ngarso sungtulodo. Kemudian yang kedua, ing madyo mangunkarso. OSIS punya program kerja. Program kerja akan berjalan manakala disengkuyung, dibantu, kemudian didorong. Ada kerjasama yang harmonis dari semuanya. Termasuk sekolah punya program ini. Ada katakanlah 18 ya kesepakatan bersama. Ini akan bisa terwujud tergantung kepada kita semua. Makanya mari kita wujudkan bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi sehingga apa yang menjadi tujuan kita bisa tercapai. Terakhir ya, Tutwuri Handayani itu lambang untuk Departemen atau Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lambangnya adalah Tutwuri Handayani. Maknanya apa? Ya, seorang pemimpin pengurus OSIS ini di belakang nanti harus bisa mendorong kepada pengurus yang lain dan juga mendorong kepada anggotanya untuk bersinergi bersama-sama mewujudkan program kita. Itulah anak-anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Jadi saya berpesan ya kepada kalian semua, jadilah peserta didik yang baik dan peserta didik yang berprestasi. Insya Allah dengan melaksanakan yang 7 tadi pembiasaan, saya doakan semua kalian menjadi prestasi atau siswa-siswa yang berprestasi semua. Iya, sekolah berpesan dan menyerahkan ke pundak kalian untuk bisa memboyong berbagai trofi, memboyong berbagai piala kejuaraan agar kembali gemilang seperti pada masa-masa silam. Iya. Yang terakhir sekali, anak-anak sekalian, ini ada hadis kemarin juga saya sampaikan pada acara halal bihalal bahwa setiap kita anak Adam punya salah. Ya, setiap kita punya salah. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah secepat itu pula mengakui kesalahan, bertobat, tidak mengulangi kembali. Jadi terima kasih tadi sudah disampaikan oleh pengurus OSIS tentang saya. Mudah-mudahan saya tidak menjadi manusia yang lupa diri. Saya bukan apa-apa, ya. Saya manusia biasa, punya salah, punya khilaf kepada kalian semua. Terutama anak-anakku kelas 7A sampai dengan kelas 7A, ya. Yang selama berapa nih berarti? Semester 1 6 bulan, ditambah ini sampai April 4 bulan ya. Jadi sudah 10 bulan. Saya bertemu dengan anak-anakku kelas 7 selama 10 bulan, utamanya kelas 7A sampai dengan kelas 7H. Saya banyak ya dengan ucapan, perilaku, perbuatan yang kadang-kadang saya sering ngomel, saya mengingatkan Bapak Ibu Guru ketika memberikan nasihat itu adalah dengan cara yang dilandasi rasa cinta. Kalau kalian tidak diingatkan sementara salah, ini menjadi nanti sesuatu yang salah pula. Makanya saya ingatkan. Dan umumnya kepada anak-anakku kelas 7I, 8A sampai 8I, dan 9A sampai 9I. Ya, walaupun tidak masuk kelas, tapi kan tiap hari ketemu. Ada yang ketemu tapi pura-pura nggak kenal. Ini fakta, tidak bisa dipungkiri ya. Ya, karena tidak masuk sehingga akhirnya seperti orang lain. Mari ya kita tunjukkan. Mari kita tunjukkan sikap yang baik. Kita jangan jangan sampai kalah dengan An-Naml. Tahu An-Naml? Semut. Tahu An-Naml? Tahu. Pak Nurdin, An-Naml? Iya, 100 untuk Pak Nurdin. An-Naml adalah semut. Kalian tahu semut ya? Iya, semut adalah bangsa serangga. Kata Bu Murnasi masuk kelompok insekta ya Bu? Iya, insekta serangga nih.
Allah menciptakan binatang yang sangat kecil dan beragam, ya, namanya semut. Di balik bentuknya yang sangat kecil, tapi ada pelajaran yang amat berharga bagi kita, bagi manusia utamanya, yang Allah berikan kelebihan, punya akal, punya keinginan, tapi kita kadang-kadang kalah. Sudah pernah mencermati bagaimana sikap perilaku semut? Apa kira-kira? Coba siapa yang tahu? Nanti ada sesuatu lagi. Ya, sini, maju. Jelaskan tentang kelebihan seekor semut dari makhluk Allah yang lain. Maju. Ayo. Ada? Ada belakang? Silakan. Iya, semut. Salah satu kelebihan dari semut adalah bisa bekerja keras dan bergotong royong antara satu sama lain. Kalau saling bertemu, semut bisa saling menyapa. Nanti ya kembali. Baik, anak-anak sekalian, makhluk Allah yang sangat kecil semut, ya, caranya juga lebih pelan dari kita. Tadi dari Ananda siapa Kak? Kelas 8 ya? Iya, kelas 8. Dia menyebutkan kelebihan semut adalah dia bisa kerjasama dengan yang lain dalam melakukan suatu pekerjaan yang berat. Coba kalian cermati nanti. Ada segerombolan semut, kemudian kalian kasih makan roti misalnya. Ukuran roti yang kalian berikan agak besar dari tubuh semut. Amati nanti, ini PR dari Bu Rasi, Bu. Iya, amati. Adakah kerjasama yang dibangun? Ternyata betul. Jadi semut adalah salah satu bentuk makhluk Allah yang paling kecil, dan dia bisa bekerja sama, bergotong royong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Oleh karenanya, kalau tidak salah, itu Departemen Tenaga Kerja menjadikan semut sebagai maskotnya gitu, karena ketenaga kerjanya tadi. Yang kedua, tadi bocoran dari Pak Amin ya, caranya ya dari Pak Amin dan beberapa juga. Semut punya kelebihan. Nanti amati di sini. Ketika ada sekawanan semut berjalan, kemudian ada sekawanan lain yang berjalan pula dari arah yang berbeda. Apa yang terjadi? Iya, dia berhenti. Kalau kita paham seperti Nabi Sulaiman, kita akan tertawa, kita akan kagum bahwa semut bisa bersapa diri. Iya, dari mana kamu, bagaimana kabarnya? Sayang kita kan nggak bisa untuk mengetahui bahasa semut. Yang pasti dua semut yang berjalan, yang berlawanan, nanti berhenti, bertemu, berpapasan. Ini artinya apa? Kita jangan sampai kalah dengan seekor semut. Kalau kalian tahu bahwa saya bagian dari sekian banyak Bapak dan Ibu guru, apalagi tadi sudah dengan kalian kelas 9 ya sudah sekitar 2 tahun 10 bulan, kelas 8 sudah 1 tahun 10 bulan, kelas 7 sudah 10 bulan, tentunya tiap hari bertemu. Makanya jangan sampai kalah dengan semut. Kira-kira yang dilakukan apa? Iya, bertegur sapa, assalamualaikum Bapak, Ibu, dan seterusnya. Inilah indahnya kita kalau sudah bisa melaksanakan kegiatan seperti yang terjadi pada seekor semut. Baik, anak sekalian, nampaknya kurang bijaksana kalau saya berpanjang kata. Yang jelas saya berpesan, ya, saya berpesan, jadilah anak yang hebat, yang berprestasi, yang cerdas, yang berbudi pekerti luhur. Ya, kemudian endingnya adalah beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah atau berakhlak mulia. Inilah tadi calon-calon pemimpin masa depan yang diharapkan oleh generasi tua. Siapkan diri kalian dari sekarang, ya. Jadi insya Allah orang yang berilmu itu pasti
sisi Allah. Tadi saya sampaikan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa tingkatan. Pengen diangkat derajatnya oleh Allah? Pengen. Iya, Allah angkat derajatnya. Kalau Allah udah angkat derajatnya, masyarakat juga akan menghormati kita. Karena apa? Karena kita berilmu. Oleh karenanya, tidak ada batasan bagi kita untuk menuntut ilmu. Konsep Islam jelas, ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin minal mahdi ila lahdi. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Dari mana bermula? Dari ketika kita dalam ayunan. Sampai kapan kita berakhir? Sampai ke liang kubur. Kemudian kata Bu Novi juga long life education atau pendidikan seumur hidup. Itu konsep PBB itu ya. Itu jauh, konsep Islam lebih dulu, baru PBB mengadopsi. Artinya apa? Tidak ada batasan waktu untuk belajar. Silakan, apalagi kalian adalah berpredikat pelajar. Tugas utamanya apa? Belajar. Tolong, ini kalian sudah jawab, pegang itu ya, belajar. Nampaknya itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan yang paling akhir sendiri, saya mohon izin untuk nanti bisa berkiprah di tempat yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya miliki juga bisa bermanfaat, bukan hanya di sini ya, tapi di tempat yang lain insya Allah. Doakan saya sehat, saya bisa bermanfaat apa yang saya punya, dan saya doakan selalu insya Allah kalian sukses semua. Dengan catatan tadi 7 kebiasaan dilaksanakan, siap? Siap. Nah, insya Allah ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Radudongkal kepada Bapak Dr. Randes Muhalidin MPD dan Saudari Bernis sebagai perwakilan siswa-siswi SMP Negeri 1 Radudongkal untuk berkenan menempatkan diri.
dipimpin oleh Saudara Tegar Saputra. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Ya Allah, ya Hamidu, ya Majid. Ya Allah, Zat yang maha terpuji lagi maha mulia, atas limpahan rahmat dan karuniamu, hari ini Senin 5 Mei 2025 kami dapat hadir dan berhimpun di tempat ini untuk mengikuti acara perpisahan purna tugas Bapak Dr. Anders Mukhalidin MPD. Ya Allah, kami mohon agar Engkau limpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada beliau. Sesungguhnya telah banyak jasa dan bakti yang beliau curahkan kepada kami dan pada sekolah tercinta SMP Negeri 1 Radudongkal. Ya Allah, kepada Engkau kami berserah untuk membalas jasa-jasa beliau dengan jaminan pahalamu. Limpahkan beliau dengan kemakmuran rezekimu. Kekalkanlah dalam afiat dan kesehatan yang baik, agar dapat meneruskan sumbang baktinya kepada agama, bangsa dan negara. Dan anugerahkanlah umur yang panjang, kehidupan yang penuh barokah, ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Limpahkanlah pula kepada Bapak, Ibu, Guru dan staf TU taufik, hidayah dan kesehatan yang prima, serta umur panjang sehingga mampu mengemban amanah melanjutkan tugas hingga akhir nanti. Ya Allah, jadikanlah acara purna tugas ini sebagai awal bagi persaudaraan kami di hari-hari mendatang. Dan jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang dirahmat, serta perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Engkau jaga dan pelihara. Ya Allah, ya Ghafur, ya Ghafur. Ya Allah, tidak sedikit kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat selama ini. Karena itu, ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha Ghafur ini, kami memohon, hapuskan dan ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, serta kesalahan dan dosa guru-guru kami. Dan jadikanlah kami semua termasuk golongan hamba-Mu yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Sami'u, ya Alim, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah lain-lain yang akan disampaikan oleh Bapak Aditya Dimas SPD. Kepada beliau disilakan. Mohon sebentar. Komandan Saudara semuanya siap, gerak, istirahat ke tempat, gerak, ambil sikap duduk. Berjalan. Ya, monggo Bapak Ibu Guru juga sakit senara. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
partisipan. Nah, pengumuman hasil dari festival pendidikan kemarin Jumat tanggal 2 Mei. Ya, setelah kalian melaksanakan 3 lomba, yaitu lomba fashion show, lalu lomba mendongeng dan lomba menyanyi, akhirnya telah terpilih beberapa juaranya. Sudah siap untuk diumumkan? Yang pertama, oke, yang pertama akan saya bacakan untuk dari lomba mendongeng. Juara ketiga diraih oleh Kansa dari kelas 7E. Untuk Kansa bisa masuk depan. Kansa, oke. Lalu juara kedua diraih oleh Fani dari kelas 8B. Untuk juara pertama diraih oleh Hasna dari kelas 8D. Untuk Hasna bisa maju ke depan. Ya, lanjut ya sekalian. Yang kedua adalah lomba Sura Idol. Juara ketiga diraih oleh Gendis dari kelas 8C. Juara kedua diraih oleh Beatrice dari kelas 7E. Dan juara pertama diraih oleh Arin dari kelas 8D. Selanjutnya untuk berjenjang ada 1 juara terbaik di masing-masing jenjang. Yang pertama untuk peragaan fashion show terbaik di kelas 7 diraih oleh kelas 7 apa? 7H. Peragaannya sudah maju. Untuk kelas 8, untuk peragaan fashion show pakaian adat terbaik diraih oleh kelas 8D. Dan untuk kelas 9, untuk peragaan fashion show pakaian adat terbaik diraih oleh kelas 9D. Untuk peragaan kelas 7H, 8D dan 9D dapat maju ke depan. Yuk, mana peragaannya bisa maju ke depan? Ya, yang kemarin mewakili, pasangannya maju. Ya, silakan bisa maju ke depan. Ayo, sebelum panas, ayo. Kelas 7H, 8D dan 9D bisa langsung maju ke depan. Ya, jika tidak ada kualifikasinya. Jadi untuk Ibu Sudarana SPDPD dipersilakan untuk memberikan hadiah kepada putra-putri kita yang sudah memenangkan lomba-lomba dalam Festival Hari Pendidikan Nasional. Juara ketiga diraih oleh Kansa dari kelas 7E untuk mendongeng. Lalu juara kedua diraih oleh Fani dari kelas 8D untuk lomba mendongeng. Dan juara pertama lomba mendongeng diraih oleh Hasna dari kelas 8D. Selanjutnya untuk penyerahan hadiah lomba Sura Idol atau penyanyi solo akan diserahkan oleh Ibu Saturi. Monggo Ibu Saturi. Untuk juara ketiga lomba Sura Idol diraih oleh Gendis dari kelas 8C.
kelas 7E. Dan untuk juara pertama lomba Stura Idol diraih oleh Nisrina dari kelas 8D. Dan untuk fashion show terbaik pakaian adat kelas 9 diraih oleh kelas 9D. Dan untuk fashion show pakaian adat terbaik untuk kelas 8 diraih oleh kelas 8D. Dan untuk kelas 7 diraih oleh kelas 7H. Begitu juga untuk para pemenang Festival Hari Pendidikan Nasional SMP Negeri 1 Rojo tahun 2025. Oke, terima kasih. Bapak kembali ke barisannya. Saya berikan untuk para pemenang. Oh, foto dulu. Hadapnya sana, hadap sana. Hadap di sana ada Pak Haji. Foto dulu. Tibalah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk itu sekarang untuk acara berikutnya adalah memberikan ucapan selamat purna tugas kepada Bapak Mukhalidin, dan untuk bersalaman kalian untuk memohon maaf barangkali selama ini masih banyak salah terhadap beliau. Kepada Bapak Mukhalidin, keaturan jumeneng di depan, monggo. Diawali dengan Bapak Ibu Guru untuk memberikan selamat kepada Pak Mukhalidin, sini saja, nggih. Nah, ya. Diawali dengan Bapak Ibu Guru untuk memberikan ucapan selamat kepada Pak Mukhalidin, monggo. Ya. Oke, langsung diawali oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Rohana, SPD MPD.
sih pas tengah ini harusnya serang ke kiri lagi ya.